Internet di sekolah akhir-akhir ini sangat dibutuhkan ketika Bapak Ibu guru sedang melakukan Zoom meeting ataupun sedang rapat dengan koordinasi dengan sekolah lain. Kemudian ada sebagian atau siswa yang sedang melakukan tugas di lab yang membutuhkan koneksi internet. Tentunya agar semua bisa berjalan dengan lancar, kita harus melakukan manajemen bandwidth yang merata, yang adil, agar nanti semua bisa berjalan tanpa ada halangan suatu apapun. Lancar, nyaman, dan stabil. Lalu bagaimana cara konfigurasi yang cepat, anti ribet? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe apabila teman-teman belum subscribe. Klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Pada percobaan kali ini saya menggunakan RB951i2HND yang nantinya akan saya gunakan sebagai router utama, sebagai bandwidth management juga tentunya. Kemudian nanti untuk distribusi internet saya akan menggunakan Wi-Fi atau menggunakan interface WLAN yang ada di RB951i2HND. Kemudian langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita setting terlebih dahulu router ini sebagai gateway internetnya. Ya, kemudian kita akan coba remote menggunakan Winbox. Nih. Nah, langkah awal sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu koneksi kita itu ke ISP itu menggunakan apa. Nah, contohnya di sini saya adalah sudah berlangganan internet ya. Di sini saya sudah ada internet. Kemudian agar router kita ini bisa connect ke internet, saya hanya cukup mengaktifkan yang namanya DHCP client. Langkah yang harus kita lakukan adalah berarti kita harus membuat DHCP client yang ada di router RB951. Langkahnya cukup mudah. Pertama, silahkan teman-teman masuk ke menu IP, kemudian cari yang namanya DHCP client. Kemudian di sini ada tombol plus ya, warna biru, silakan diklik. Kemudian di sini saya menggunakan Ether 1 ya untuk ke internet. Tinggal interface-nya nanti disesuaikan dengan di tempat teman-teman itu menggunakan interface-nya apa. Ether 1 atau mungkin menggunakan WLAN atau FO dan lain-lain. Ini kemudian klik OK. Kita tunggu statusnya sampai di sini bound ya. Artinya kita sudah bisa tersambung ke DHCP server yang ada di ISP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek pakai new terminal apakah saya sudah bisa ping ke 888 mungkin. Nah, ini sudah reply berarti saya sudah bisa ping ke internet. Kemudian untuk distribusi ke ke siswa atau ke guru nanti, saya di sini berarti butuh namanya DNS, setting DNS ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah saya juga butuh yang namanya IP firewall NAT. Agar nanti klien kita yang ada di jaringan lokal itu bisa connect ke internet. Harusnya sekarang router ini sudah bisa ping ke youtube.com misalkan. Nah, sekarang router saya sudah bisa ping ke youtube.com ya. Kemudian tinggal kita distribusi yang mengarah ke klien atau di sini kasusnya adalah mengarah ke, karena ini jaringan sekolah berarti nanti saya bikin wifi-nya adalah menggunakan SSD guru misalkan. Karena nanti yang pertama adalah khusus untuk guru dulu. Langkahnya cukup mudah. Yang pertama silakan teman-teman masuk ke menu wireless ya. Nah, ini secara default ini masih abu-abu ya. Ini berarti belum aktif, silakan diaktifkan terlebih dahulu. Tinggal cek aja ini yang centang enable ini tinggal dicek aja. Kemudian diklik 2 kali. Kemudian modenya adalah karena kita ingin memancarkan
WiFi, maka modenya adalah AP Bridge. Nih, karena nanti adalah WiFi ini untuk point to multipoint, artinya nanti kliennya banyak. Kemudian frekuensinya silahkan dipilih bebas. Saya akan menggunakan yang 2462. SSID-nya untuk yang pertama saya bikin SSID-nya namanya Guru. Klik apply, lalu oke. Nah, kemudian untuk security ya. Untuk security nanti kita bisa tambahkan security-nya menggunakan security profile ya. Tinggal masuk ke menu security profile, kemudian klik tanda plus. Kemudian dikasih nama misalkan profile 1, kemudian modenya adalah dynamic keys. Kemudian jenis autentikasi type-nya kita gunakan yang WPA1 dan WPA2 PSK. Kemudian untuk passwordnya kita bisa diketikkan di sini. Contohnya di sini passwordnya adalah Guru misalkan. Bisa nggak ya? Guru 1, 2, 3, 4, 5. Guru 1, 2, 3, 4, 5. Klik OK. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal kasih IP saja. Kita masuk ke menu IP, kemudian address. Kita tambahkan IP untuk WLAN 1. Contohnya di sini 192.168.100.1/24 ya. Ini masuk ke WLAN 1. Oke. Nah, sampai di sini seharusnya ketika saya scan menggunakan laptop akan muncul SSID namanya Guru. Saya coba cek apakah sudah ada. Nah, ini ternyata sudah ada di atas sendiri namanya Guru. Kemudian karena kita ingin membuat dua SSID, yang satu untuk guru dan satu untuk siswa. Nah, kebetulan di router 951i2HND ini interface WLAN-nya itu cuma satu. Nah, kemudian solusinya adalah kita bisa membuat yang namanya virtual WLAN. Artinya apa? Walaupun secara virtual itu bisa dibikin, tetap saja kita nanti akan terkoneksinya menggunakan seolah-olah ada dua SSID yang berbeda. Kemudian nanti IP segmennya juga, segmen IP-nya nanti kita akan bedakan juga. Caranya cukup gampang, kita tinggal klik tanda plus aja di sini. Kemudian cari yang namanya virtual. Oke. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang harus diisikan. SID-nya ya. Saya akan isikan siswa. Kemudian untuk security profile-nya nanti akan saya buat terlebih dahulu. Kita klik OK terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat security profile yang untuk siswa misalkan. Nih, dynamic keys, WPA1, WPA2 PSK. Kemudian passwordnya adalah siswa 1, 2, 3, 4, 5. Siswa 1, 2, 3, 4, 5. Dan klik OK. Nah, kemudian password yang sudah kita buat ini kita pasangkan ya di WLAN 2 yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke WiFi interface, kemudian di WLAN 2 ini ya. Kita masukkan security profile-nya. Ini menggunakan security profile 2 berarti. Kita klik apply ya. Kemudian yang di WLAN 1 juga sama, kita masukkan juga security profile-nya untuk yang profile 1. Oke. Nah, sampai di sini ketika kita scan nanti akan muncul dua SSID yang berbeda. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah siswa. Nah, lalu bagaimana untuk distribusi internetnya? Ya, kita perlu menambahkan IP lagi. IP lagi di WLAN 2-nya. Nah, saya kasih IP misalkan 192.168.200.1/24. Dia nanti tinggal interface-nya di WLAN 2.
Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang jangan lupa adalah kita bikin yang namanya DHCP server agar nanti klien kita atau para siswa dan guru itu bisa mendapatkan IP dan bisa connect ke internet. Caranya gampang, teman-teman tinggal masuk ke menu IP, kemudian cari yang namanya DHCP server, DHCP setup. Yang pertama adalah kita masuk ke WLAN 1 dulu, tinggal kita next terus sampai selesai. Kemudian kita bikin juga yang di WLAN 2-nya. Oke. Nah, sampai sini sudah ada 2 SSID dan kemudian juga sudah dibuat juga untuk DHCP servernya yang ada di WLAN 1 dan WLAN 2. Kemudian yang selanjutnya kita akan coba connect ke internet menggunakan salah satu SSID tersebut. Kita akan coba connect ke salah satu SSID. Misalkan di sini saya connect ke siswa. Tadi passwordnya adalah siswa 12345. Siswa 12345. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, sudah connect. Kita coba dulu ping ke 8888 melalui CMD, melalui laptop ini. Sudah reply. Kita coba ping ke youtube.com. Juga sudah reply, berarti sudah bisa connect ke internet. Kemudian kita cek IP-nya. Apakah benar IP-nya sesuai dengan alokasi IP yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah laptop saya mendapatkan IP 192.168.200.254. Artinya apa? Artinya ini adalah IP segmen yang nanti dikhususkan untuk para siswa. Oke, kita akan coba bandwidth test berapa besar bandwidth yang kita dapatkan dari ISP. Ya, kita coba buka fast.com. Kita tunggu terlebih dahulu. Untuk downloadnya sekitar 46 MB per second, kemudian kita coba cek untuk uploadnya. Uploadnya sekitar 25 ya, 25, sampai 30 ternyata. Sekitar 29 MB per second. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melimit bandwidth yang ada di 2 SSID tersebut? Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah klien atau berapa jumlah siswa ataupun guru yang connect ke WiFi kita ini, karena kita juga tidak bisa memantau ya identifikasi siapa saja yang connect ke WiFi kita. Maka queue yang paling efektif digunakan adalah menggunakan PCQ atau per connection queue. Artinya apa? Artinya yang akan menghitung berapa jumlah klien yang aktif dan bagaimana cara pengalokasian bandwidthnya itu akan dihitung secara otomatis oleh router sendiri. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu. Itu caranya cukup mudah. Langkah yang pertama kita cukup masuk ke menu queue. Kemudian kita bikin terlebih dahulu PCQ-nya. Ya. Teman-teman bisa cari tab ya, yang namanya queue types. Kemudian klik tanda plus ya. Di sini karena PCQ berarti nanti kita butuh dua informasi. Yang pertama adalah untuk download dan yang satu untuk upload. Kita coba bikin yang untuk downloadnya terlebih dahulu. Contohnya di sini untuk guru dulu. Guru download misalkan, down gini ya. Kemudian di kind-nya, parameter kind, silakan teman-teman pilih yang PCQ. Kemudian ini dibiarkan default saja. Kemudian kalau PCQ download berarti nanti yang perlu dicentang di classifier-nya adalah destination-nya. Karena sebenarnya di PCQ ini sudut pandangnya adalah klien. Berarti karena tujuannya adalah klien, berarti di sini destination address. Kemudian klik OK. Kemudian kita bikin lagi ya. Tadi sudah download, sekarang upload. Misalkan saya kasih nama guru up ya, guru upload berarti.
Kemudian K-nya adalah PCQ. Kemudian nanti di classifier-nya berarti kita tinggal centang saja source address. Dan klik OK. Ini untuk guru. Nah, kita bikin lagi yang untuk siswa. Caranya sama. Misalkan saya kasih nama siswa Don gitu ya. K-nya adalah PCQ. Classifiernya destination address. Kemudian tambah lagi siswa up sama PCQ juga. Nah, sampai tahap ini sudah selesai. Kemudian tinggal kita masukkan ke simple queue. Caranya gampang, tinggal masuk ke menu tab simple queue, kemudian di sini ada add atau tanda plus, kita klik saja. Kemudian di sini saya coba akan kasih nama untuk guru terlebih dahulu ya. Tadi IP-nya guru berapa, kita cek. IP-nya adalah 100. Di targetnya ini tinggal kita isi saja IP range-nya, yaitu 192.168.100/24. Kemudian karena kita bandwidth-nya tadi sekitar 30-an ya, 40-an 30-an, kita coba di sini kasih berapa misalkan. 10 misalkan untuk guru ya. Karena gurunya mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah, kemudian di tab Advance nanti kita bisa masukkan PCQ yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah di tab Advance kita cari parameter yang namanya queue type. Ini ya. Ini upload tinggal kita masukkan saja guru up. Kemudian di sebelah kanannya ada download, kita masukkan saja guru down. Kemudian klik OK. Kemudian kita bikin satu lagi yang untuk siswa. Karena mungkin siswanya ini cukup banyak ya, siswa. Nanti untuk max limitnya saya kasih misalkan 20 mega misalkan. Untuk downloadnya, uploadnya juga 20 mega. Kemudian jangan lupa IP targetnya adalah yang siswa tadi menggunakan IP 192.168.200/24. Kemudian sama kita masuk ke tab Advance, kemudian cari queue type. Kemudian silakan dimasukkan satu-satu, yang untuk siswa up, satunya lagi untuk siswa down. Klik apply. Kemudian kita akan coba benar nggak limitasinya. Kita tadi masuk sudah connect ke SSID siswa, apakah benar ini 20 MB? Kita akan coba cek lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, downloadnya sudah mencapai ya, ini 19 berarti sekitar 20 mega. Kemudian uploadnya juga harusnya sekitar 20 mega juga. Nih. Nah, sampai sini sebenarnya juga sudah selesai ya. Karena ini hanya satu saja user yang aktif, berarti dia mendapatkan maksimal bandwidth yaitu 20 mega untuk siswa. Nanti ketika ada banyak siswa, nanti ada 5, 10, nanti 20 mega akan dibagi rata otomatis oleh router itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu ribet-ribet lagi untuk setting satu-satu per IP-nya. Oke, sekarang kita akan buktikan. Saya akan ajak teman-teman saya di sini yang ada di studio untuk connect ke WiFi siswa ya. Kita akan coba cek apakah sudah ada yang terkoneksi ke WiFi kita. Caranya gampang, tinggal kita masuk ke menu wireless. Nanti ada di registration. Nah, di sini sudah ada berapa ini? 4 klien ya, ada 4 klien. Ya. Nah, kemudian nanti dari keempat-empatnya ini saya akan coba lakukan untuk teman-teman saya lakukan speed test bersama-sama ya.
Dalam hitungan ketiga saya akan lakukan speed test bersama-sama. Dapat bandwidth berapa? Harusnya kalau tiga-tiganya download secara bersamaan berarti 20 dibagi 3. Gitu ya. Kita lakukan bersama-sama 1, 2, 3. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini bandwidthnya hampir 6,5 ya, 6,5, 6,2 untuk downloadnya, kemudian uploadnya juga harusnya sama karena ini dilakukan bersama-sama juga, yaitu hanya di kisaran sekitar 6 ya, 6 atau 6,5 lah paling maksimal mungkin. Nah nih, ini adalah ada 3 kliennya. Ini sebenarnya 4 klien tapi hanya 3 yang aktif ya. Yang aktif sedang melakukan speed test secara bersama-sama. Terbukti bahwa router ini dia mampu membagi ya bandwidth secara adil, secara rata per connectionnya, seperti itu. Contoh konfigurasi dari topologi di atas sebenarnya sangat simpel ya, sangat sederhana. Namun sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Misalkan nanti access point-nya banyak, ada 2, 3, 5, 10, 20 gitu. Tinggal nanti bisa ditambahkan switch distribusi untuk ke setiap access point-nya. Kemudian sebenarnya topologi ini tidak hanya digunakan di sekolah saja. Teman-teman bisa gunakan di kantor, di kafe, kemudian di public area juga bisa menggunakan skema seperti ini. Jika ada pertanyaan, usulan, ataupun request tentang materi-materi selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian jangan lupa klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!